Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-203, 204, 205 dan 206 dari surah Al-A'raf, yaitu 4 ayat terakhir dari surah Al-A'raf. 4 ayat yang terakhir dari surah Al-A'raf ini menerangkan tentang Al-Quran sebagai kitab suci yang merupakan firman-firman Allah yang mulia. Kemudian juga menerangkan tentang Allah yang Maha Agung. Jadi surah Al-A'raf ini ditutup dengan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang mulia. Kemudian Allah yang Maha Agung. Apabila kita lihat awal dari surah Al-A'raf ini juga dibuka dengan Al-Quran yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah itu memberi peringatan dengan Al-Quran yang turun kepada baginda itu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi penutup dari surah Al-A'raf dengan pembuka dari surah Al-A'raf itu ada kesesuaian. Nah, kesesuaian pembuka dengan penutup satu surah, meskipun surah ini cukup panjang, yaitu terdiri dari 206 ayat, tetapi antara pembuka dengan penutupnya itu ada kesesuaian. Perkara yang sama, dibuka dengan pembahasan tentang Al-Quran, ditutup dengan pembahasan tentang Al-Quran, maka inilah yang disebut di dalam istilah ilmu Al-Quran sebagai al-wihdah al-mawdu'iyah, yaitu judul yang menyatu. Meskipun satu surah itu panjang, tapi judul di dalamnya itu satu kesatuan antara satu dengan yang lain. Yang dibahas di dalam surah Al-A'raf ini bukanlah terpisah-pisah antara satu dengan yang lain, tapi tidak, saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nanti insyaAllah kita akan coba menyimpulkan tentang surah Al-A'raf ini di akhir pembahasan. Di 4 ayat sebagai penutup surah Al-A'raf ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya ada sebahagian manusia, kalau pada masa dahulu kafir Quraisy, yang menolak Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup bagi mereka. Mereka menolaknya.
Kemudian mereka sangat dengki, tidak suka kepada Al-Quran itu, sehingga merendahkan nilai Al-Quran itu, yaitu dengan mengatakan Al-Quran itu tidak semestinya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan Al-Quran itu juga mungkin didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, ketika mereka minta supaya Al-Quran diturunkan dan ayat yang mereka minta itu tidak turun, maka mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, engkau sendiri aja lah buat Al-Quran itu, sampaikan kepada kami." Artinya jangan tunggu dari Allah. Kalau memang ia tak turun dari Allah, maka sudah, kamu sampaikan sajalah sendiri dari dirimu sendiri. Maka Allah pun menurunkan ayat, yaitu yang terdapat di dalam ayat yang ke-203, bahwasanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka, "Wahai kafir Quraisy, Al-Quran itu bukan dari sisiku, Al-Quran itu adalah dari sisi Allah. Aku ini hanya menerimanya dan menyampaikan, dan tidak boleh aku ini untuk menyusun kata-kata sendiri kemudian menyampaikan kepada manusia bahwasanya itu adalah firman Allah. Jadi tidaklah yang ku ikuti, yaitu tidaklah yang ku ikuti sebagai petunjuk, melainkan yang ku ikuti itu adalah petunjuk yang berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ku terima. Kemudian diterangkanlah tentang keagungan Al-Quran. Al-Quran sebagai alasan-alasan yang kuat, sebagai bukti-bukti yang jelas. Kemudian Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai rahmat. Nah, ini menjelaskan tentang ketinggian kedudukan Al-Quran. Maka kita sebut Al-Quran itu sebagai kitab suci yang mulia, yaitu yang banyak memberikan kebaikan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringi, setelah menerangkan tentang kedudukan Al-Quran yang tinggi, Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Maka Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah, mengingat Allah dengan hati. Kemudian tidak cukup dengan hati, mengingat Allah juga dengan melafazkan nama Allah di lidah, dengan berzikir di lidah. Jadi ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lidah, atau dua-duanya sekali, yaitu dengan hati dan dengan lidah, dengan menggunakan akal fikiran, yaitu dengan kerendahan hati, dengan khusyuk, kemudian dengan memperhatikan kandungannya, sehingga membawa kepada kefahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat yang dibaca atau ayat-ayat yang didengar. Ada orang lain yang membaca, kita yang mendengarnya, sehingga kita ini mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, semangat kepada orang-orang beriman supaya terus berzikir kepada Allah tanpa putus, pagi dan petang, sepanjang waktu, sepanjang masa. Contohlah para malaikat. Nah, jadi di penghujung surah Al-A'raf itu Allah menerangkan, wahai orang-orang beriman, contoh para malaikat dalam mengingat Allah, dalam menyebut nama Allah, yaitu mereka bertasbih, mensucikan Allah pagi dan petang tanpa pernah berhenti. Nah, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, tinggikanlah kedudukanmu seperti tingginya kedudukan malaikat yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lalai sedetik pun. Inilah dia kandungan dari 4 ayat yang terakhir dari surah Al-A'raf,
yaitu menerangkan tentang Al-Quran yang mulia dan juga menerangkan tentang Allah yang Maha Agung. Tentang Al-Quran yang Maha Mulia, dengarkan ayat-ayat Al-Quran apabila ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak, karena Al-Quran itu mulia. Kemudian hendaknya kita pula senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, karena dengan mengingat Allah terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah itu Maha Agung, kemudian kita dapat menjalin hubungan dengan Allah yang Maha Agung, maka kita insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang agung pula. Dengan kebersamaan dengan Al-Quran, dengan kebersamaan dengan Allah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia dan agung. Inilah penutup dari surah Al-A'raf. Selanjutnya kita akan coba melihat ayat ini dengan lebih dekat melalui kajian tafsir. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allah berfirman, wa idza lam ta'tihim bi ayah. Wa idza, dan apabila, lam, tidak, ta'tihim, kamu mendatangkan kepada mereka, kamu di sini Nabi Muhammad mendatangkan kepada mereka, mereka kafir Quraisy, bi ayatin, satu ayat. Dan apabila kamu tidak mendatangkan satu ayat kepada mereka, qalu, mereka menjawab, laula, sekiranya engkau wahai Muhammad ijtabaitaha, membuatnya sendiri dengan dirimu sendiri. Ini akan mudah difahami apabila kita awali dengan gambaran bahwasanya kafir Quraisy itu meminta kepada Rasulullah supaya ayat yang menerangkan tentang apa yang mereka inginkan itu diturunkan. Nah, apabila ayat itu diturunkan, Rasulullah menyampaikannya langsung. Artinya ayat diterima, kemudian Rasulullah menyampaikan. Tapi ada kalanya ketika mereka minta ayat itu untuk disampaikan kepada mereka, ayat yang berkaitan dengan satu perkara, kemudian ayat itu tidak turun, mereka menanti-nanti, mana dia ayat itu. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kalau kamu buat sendiri aja lah wahai Muhammad ayat itu. Menanti-nanti ini kapan kami akan menanti ini, sampai kapan kami akan menantinya? Kalau ayat itu turun cepat, kami langsung dapat terima. Tapi kalau tak pasti, sampai kapan kami akan menanti? Sudahlah, kamu buat sendiri aja lah ayat itu, sampaikan kepada kami. Berarti mereka ini tidak memahami bahwasanya yang Rasulullah sampaikan selama ini bukanlah datang dari diri Rasulullah sendiri. Yang Rasulullah sampaikan selama ini adalah yang datang dari sisi Allah. Turun ayat, Rasulullah sampaikan. Tak turun ayat, Rasulullah tak akan menyampaikan apa-apa. Karena tugas Rasul hanyalah menyampaikan, bukan membuat ayat. Tapi ini tidak dimengerti oleh
kafir Quraisy. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya yang disangkakan oleh kafir Quraisy itu adalah tidak tepat, bahwasanya ayat Al-Quran itu adalah tulisan atau dari diri Rasulullah sendiri. Bukan, ayat Al-Quran itu adalah dari sisi Allah. Dan apabila tidak datang kepada mereka satu ayat yang mereka minta, tidak turun, tidak disampaikan kepada mereka karena memang tidak ada ayat tersebut turun, maka mereka berkata, alangkah kalau kamu membuatnya sendiri untuk kami, wahai Muhammad. Maka apabila perkataan mereka seperti itu, turunlah ayat Al-Quran dari sisi Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Innama, sesungguhnya, attabi'u, aku mengikuti, ma yuha, apa-apa yang diwahyukan, ilayya, kepadaku, min rabbi, dari Tuhanku. Nah, jadi wahai kafir Quraisy, aku ini hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Apabila diwahyukan kepadaku, ku sampaikan. Apabila tidak diwahyukan, aku tidak akan menyampaikan apa-apa. Nah, ini jawaban ke atas apa yang disangkakan oleh kafir Quraisy. Mereka menyangka bahwasanya ayat Al-Quran adalah juga yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diterangkanlah tentang Al-Quran itu lebih lanjut, yaitu tentang ketinggiannya. Hadza basairum min rabbikum. Ketinggian Al-Quran itu diterangkan, hadza, ini Al-Quran ini, basair. Basair maknanya bukti-bukti yang nyata, yang menjelaskan tentang kebenaran sebagai kebenaran. Mir rabbikum, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Warahmatun, dan juga sebagai rahmat. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Kita baca dari pangkal ayat. Dan apabila kamu tidak mendatangkan kepada mereka satu ayat seperti yang mereka minta, mereka berkata, kalaulah kamu membuatnya sendiri, wahai Muhammad, ayat itu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka perkataan berikut ini. Sesungguhnya aku mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ayat berikutnya masih tentang Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza, dan apabila, quri'a, dibacakan, Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, lahu, dengarkanlah Al-Quran itu, wa ansitu, dan tenang, jangan berbicara, perhatikan. La'allakum, mudah-mudahan kamu, turhamun, dirahmati Allah. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah ia dan perhatikanlah, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Ayat berikutnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa. Wadhkur, dan ingatlah atau sebutlah nama Allah untuk mengingat Allah. Rabbaka, Rabbmu, Tuhanmu, dan ingatlah Tuhanmu atau sebutlah nama Tuhanmu. Fi nafsika, pada dirimu. Pada dirimu maksudnya di dalam hatimu, karena nanti ada disebutkan tentang perkataan pula, perkataan di lisan. Nah, berarti yang di awal ini adalah menyebut nama Allah di dalam hati. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu tadarruan, yaitu dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan
dengan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Wa dunal jahri, dan juga sebutlah nama Tuhanmu itu dengan tidak mengeraskan suara. Nah, kalau tidak mengeraskan suara bermakna mengeluarkan suara, tapi dengan suara yang perlahan. Oh, berarti menyebut nama Allah bukan hanya di dalam hati saja, tetapi juga menyebut nama Allah di lidah, tapi dengan suara yang perlahan. Wadunal jahri, dengan tidak mengeraskan, minal qaul, dari perkataan, dengan tidak mengeraskan perkataan. Bil ghuduwi, pada waktu pagi, wal asal, dan pada waktu petang. Wala takum minal ghafilin, wala takun, dan janganlah kamu menjadi atau termasuk minal ghafilin, min dari al ghafilin, orang-orang yang lalai. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada dirimu, yaitu dalam hatimu, dengan kerendahan hati dan dengan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat yang ke-206, ayat terakhir dari surah Al-A'raf. Innalladzina 'inda rabbika, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, inda, di sisi, rabbika, Tuhanmu, sesungguhnya orang-orang yang di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna, la, tidak, yastakbiruna, membesarkan diri, menyombongkan diri. Tidak, mereka itu menyombongkan diri, an ibadatihi, an daripada ibadatihi, beribadah kepadanya. Tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Oh, kata menyombongkan diri ini tak sesuai ini, boleh diganti. Yaitu biasanya orang yang menyombongkan diri itu dalam beribadah kepada Allah, yaitu orang yang tak mau beribadah. Nah, orang yang tidak menyombongkan diri adalah orang yang mau beribadah. Lawan mau apa? Enggan. Maka boleh diganti dengan kata enggan. Sesungguhnya orang-orang yang berada di sisi Tuhanmu tidak enggan dalam beribadah kepadanya. Jadi yang di sisi Allah, siapa yang di sisi Allah itu? Manusia atau malaikat? Maka banyak ulama tafsir menyebut yang di sisi Allah itu adalah para malaikat. Nah, kalau para malaikat, maka alladzina ini jangan sebut orang-orang yang, karena orang itu manusia. Maka dihilangkan saja kata orangnya itu. Sesungguhnya yang berada di sisi Tuhanmu tidak enggan dalam beribadah kepadanya. Supaya termasuk ke golongan malaikat juga. Nah, karena apabila dibawa makna ayat ini kepada malaikat yang berada di sisi Allah, maka terjemahan untuk kata alladzina itu tidak kita pakai perkataan orang-orang yang. Sesungguhnya yang berada di sisi Tuhanmu tidak enggan dalam beribadah kepadanya. Wa yusabbihunahu, dan mereka bertasbih, mensucikan Allah. Walahu yasjudun, walahu, dan kepadanya, kepada Allah, yasjudun, mereka bersujud. Kita ulang dari pangkal ayat. Sesungguhnya yang berada di sisi Tuhanmu tidak enggan dalam beribadah kepadanya, dan mereka itu senantiasa mensucikannya, dan mereka itu senantiasa bersujud kepadanya. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang 2 perkara utama, yaitu tentang Al-Quran yang mulia dan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Apabila Al-Quran yang maha mulia didengar, maka hendaklah ketika mendengarkan Al-Quran yang mulia itu, hendaklah kita memperhatikan kandungan Al-Quran itu, supaya kita mendapat pelajaran, mendapat petunjuk dari Al-Quran yang kita dengar itu, dan itu akan menghantarkan kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang Allah pula,
tentang Allah yang Maha Agung itu, hendaklah kita mengagungkan Allah itu dengan menyebut nama Allah. Dan dalam menyebut nama Allah itu kita menyebut nama Allah dengan hati kita, dan kita juga menyebut nama Allah dengan lisan kita. Ketika kita menyebut nama Allah dengan hati ataupun dengan lisan, hendaklah dengan kerendahan hati kita dan dengan rasa takut, sehingga melahirkan khusyuk ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita telah mengagungkan Allah yang Maha Agung. Dan senantiasa, jangan pernah berhenti, yaitu pagi dan petang. Nanti kita akan sebutkan mengapa di sini disebut pagi dan petang. Mengapa tidak disebut saja sepanjang masa? Nah, nanti kita akan terangkan di dalam tafsir. Jangan sampai kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari menyebut nama Allah. Apa sebab? Sebab hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Biasanya orang yang lalai itu tidak akan beribadah lagi kepada Allah. Akhirnya gagallah dia dalam menjalani ujian hidup di dunia ini. Karena ujian hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Beribadah, lulus ujian. Lalai, tidak beribadah, gagal dalam ujian. Maka nanti salah satu yang ditanya di hari akhirat, dari 4 pertanyaan yang utama, yang pertama kali ditanyakan kepada kita, salah satunya adalah an umrihi fima afna, tentang umur yang diberi, dikemanakan umur itu. 60 tahun, ada menyebut nama Allah atau tidak? Ada beribadah kepada Allah tidak? Atau lalai? Nah, itu nanti kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afna, tentang umur yang diberi, dikemanakan umur yang diberi itu. Maka manusia hendaknya mencontoh malaikat, yaitu malaikat yang dekat di sisi Allah, yang hampir di sisi Allah. Mereka adalah makhluk yang agung. Mereka itu senantiasa bertasbih mensucikan Allah. Mereka senantiasa bersujud kepada Allah. Sepatutnya manusia meniru, mengikuti atau mencontohi para malaikat yang dekat di sisi Allah. Kedekatan mereka di sisi Allah itu menerangkan bahwasanya mereka adalah makhluk yang mulia. Maka untuk menjadi makhluk yang mulia, wahai manusia, supaya menjadi makhluk yang mulia, contohlah malaikat, yaitu dengan senantiasa mengagungkan Allah yang Maha Agung. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-203. Wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula jtabaitaha. Dan apabila kamu tidak mendatangkan kepada mereka, wahai Muhammad, satu ayat yang mereka minta, kalau kamu tidak mendatangkannya, maka mereka berkata, wahai Muhammad, mengapa tak kamu buat sendiri? Kamu susun sendirilah kata-katanya, kemudian sampaikan kepada kami. Bermakna yang ada di dalam fikiran orang-orang kafir itu, mereka menyangka bahwasanya ayat Al-Quran itu adalah juga mungkin datang dari diri Rasulullah sendiri. Maka dijawablah bahwasanya tidak ada satu pun ayat Al-Quran itu yang datang dari diri Rasulullah sendiri. Tidak ada. Semua ayat Al-Quran itu semuanya adalah datang dari Allah. Tidaklah yang Rasulullah sampaikan itu, melainkan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat Al-Quran itu, kalau sekarang ini mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya adalah firman Allah, bukan sabda Rasulullah, bukan. Jadi jelas sekali ayat ini menerangkan bahwasanya Al-Quran dari sisi Allah, kalamullah, firman Allah. Ada tak sekarang ini yang berpendapat bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Nabi Muhammad? Oh, ada. Bahkan ada kelompok Islam liberal itu mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukan firman Allah, ini adalah yang dibuat sendiri, yang disusun sendiri oleh Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan ini adalah karya manusia, ini bukan yang turun dari sisi Allah. Maka bila ini adalah karya manusia, maka boleh jadi ini ada
ada kekurangan di dalamnya karena manusia memiliki sifat kekurangan. Maka yang datang dari manusia yang memiliki sifat kekurangan, maka ada kekurangan dalamnya. Maka tugas kita lah pada hari ini untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Karena Rasulullah hidup pada masa dahulu dan kita hidup pada masa sekarang, maka kita lebih tahu tentang apa yang akan kita buat pada hari ini. Akhirnya Al-Quran pun ditinggalkan. Ini pendapat kelompok yang sesat. Mereka ini adalah sesat dan mereka ini juga menyesatkan orang lain, yaitu dengan menyatakan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Ada mereka itu sekarang? Ada. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah yang dididik oleh musuh yang disebut sebagai kelompok orientalis. Jadi guru-guru mereka ini bukan orang-orang yang beragama Islam, bukan orang yang beriman kepada Allah. Guru mereka ini orang-orang kafir. Kemudian mereka belajar dengan orang kafir, S1, S2, S3, sampai PhD, doktor. Pulang ke tanah air, yang mereka sampaikan adalah Al-Quran ini bukanlah mutlak kebenarannya, karena datang dari manusia juga. Maka ini bisa membawa kepada penyimpangan di dalam akidah, karena ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini adalah datang dari sisi Allah dan sifatnya adalah sempurna, terjaga, terpelihara. Dan inilah yang membuat kita menjadi berkeyakinan bahwasanya hanya Al-Quran lah sebagai petunjuk di dalam hidup, sebab datang dari sisi Allah yang sempurna, terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi kita tidak akan berpindah lagi ke kitab petunjuk yang lain, sebab cukuplah bagi kita kitab petunjuk untuk hidup adalah Al-Quran. Apa sebab? Sempurna. Mengapa sempurna? Karena datang dari sisi Allah yang maha sempurna, bukan dari manusia, dari Allah. Maka ada di antara mereka itu mengatakan Al-Quran itu datang dari Nabi Muhammad yang jenius. Nah, mereka katakan jenius, Nabi Muhammad yang pintar. Nah, kepintaran Nabi Muhammad itu adalah menyusun Al-Quran. Ini datang dari manusia yang jenius. Ketika menyebut Al-Quran itu hebat karena datang dari manusia yang jenius, bermakna telah menjatuhkan kedudukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan dari manusia. Al-Quran itu dari sisi Allah yang maha agung, lagi maha mulia. Maka kita mesti berhati-hati, karena ada dalam ayat ini menerangkan bahwasanya ada di antara manusia yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Atau juga tafsiran yang kedua, mereka itu merendahkan kedudukan Al-Quran, yaitu ketika mengatakan kamu buat sendirilah wahai Muhammad Al-Quran itu. Tujuan mereka adalah Al-Quran yang dari Allah itu bisa juga dibuat oleh manusia. Kamu sendirilah yang buat wahai Muhammad. Jadi mereka menyangka bahwasanya Al-Quran yang datang dari sisi Allah itu bisa juga dibuat oleh manusia. Padahal Allah sudah memberikan tantangan bahwasanya tidak ada siapapun manusia yang bisa mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau memang kamu ragu terhadap apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, maka datangkanlah yang seumpama dengannya. Kalau kamu tak mampu, minta tolong kepada siapa saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Minta tolong kepada siapa saja selain Allah. Kalau memang ya kamu mencoba untuk mendatangkannya, datangkan dengan minta tolong kepada siapapun. Tapi kamu tak akan mampu, dan sekali-kali kamu tidak akan mampu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Sekali-kali kamu tidak mampu dan kamu tidak akan pernah mampu. Sampai hari ini ada yang mampu yang mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran meskipun pendek, seperti surah Al-Asr umpamanya, wal asri innal insana lafi khusr. Sampai hari ini ada yang bisa mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran? Tidak ada. Ini menerangkan tentang ketinggian kedudukan
Al-Quran. Maka Allah berikan jawaban kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada mereka yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu bisa disusun oleh manusia. Dan Nabi Muhammad bukanlah yang menyusun Al-Quran, bukan. Nabi Muhammad semata-mata adalah yang menerima Al-Quran dari sisi Allah dan menyampaikannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi, sesungguhnya aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya mengikuti. Allah turunkan seperti itu, maka ku sampaikan seperti itu. Tidak ada yang ku tambah dan tidak ada yang ku kurang, tak ada yang ku sembunyikan. Ku sampaikan apa adanya. Sesungguhnya aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku mir rabbi, dari Tuhanku. Jadi jawaban dari Allah yang Rasulullah terima untuk disampaikan kepada kafir Quraisy ini menerangkan bahwasanya Rasulullah hanyalah sebagai yang menyampaikan Al-Quran, bukan yang membuat atau menyusun Al-Quran. Kemudian diterangkanlah tentang ketinggian kedudukan Al-Quran. Hadza, Al-Quran ini basairum mir rabbikum. Basair maknanya adalah bukti-bukti yang nyata. Basair dari kata basar. Basar maknanya melihat. Basair maknanya bukti-bukti yang bisa memperlihatkan kepada manusia yang benar itu benar dan yang salah itu salah, yang bermanfaat itu bermanfaat, yang mendatangkan kerusakan itu mendatangkan kerusakan, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Al-Quran mampu menjelaskan kepada manusia sehingga manusia dapat melihat segala sesuatu itu dengan tepat. Maka disebutlah yang mampu memperlihatkan itu sebagai bukti-bukti yang nyata, yang jelas, yang tidak akan mungkin dapat ditolak lagi oleh manusia, disebutlah di dalam ayat ini sebagai basair. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai basair, bukti-bukti yang nyata yang akan memperlihatkan kepada manusia yang benar itu benar. Dan Al-Quran itu mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi diulang sekali lagi ini, tadi mir rabbi, dari Tuhanku. Rasulullah menyampaikannya kepada kafir Quraisy. Kemudian ayat ini disampaikan pula secara umum. Sesungguhnya Al-Quran ini wahai manusia adalah sebagai bukti yang nyata dari Tuhanmu, menampakkan segala sesuatu dengan jelas. Kemudian juga Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, kalau disebut petunjuk, kalau basair tadi adalah untuk menerangkan sesuatu itu dengan jelas. Kalau petunjuk, apa pula mana petunjuk ini? Al-Quran sebagai petunjuk, bermakna Al-Quran apabila diikuti maka akan menyampaikan kita ke tujuan. Karena petunjuk itu maknanya adalah yang menyampaikan ke tujuan. Ada petunjuk di tepi jalan. Nah, apa guna petunjuk di tepi jalan itu? Untuk diikuti. Kalau diikuti petunjuk di tepi jalan, sampailah kita ke tujuan. Tujuan kita kemana? Umpamanya tujuan kita ke Padang, umpamanya ada petunjuk di tepi jalan, jalan ke Padang, ikuti petunjuk sampai tujuan. Padang kanan, kanan. Padang kiri, kiri. Padang lurus, ikuti petunjuk, lurus sampai tujuan, sampai. Al-Quran sebagai petunjuk. Ini boleh, buat. Ini tak boleh, jangan buat. Ini bermanfaat, buat. Dapatlah manfaat. Ini mendatangkan mudarat, kerusakan, jangan buat. Ini adalah yang menghantarkan ke surga, sampai ke surga. Kalau buat itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Semua jelas petunjuk ini. Ini buat, dapat kebaikan. Ini buat, dapat keburukan. Ini dapat pahala, ini dapat dosa. Ikuti petunjuk-petunjuk ini sampailah ke tujuan. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan redha Allah, supaya dengan redha Allah itu kita nanti dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kalau disebut kata petunjuk, maknanya adalah yang diikuti dan akan menghantarkan kita ke tujuan. Satu lagi yang menerangkan tentang Al-Quran adalah warahmah, dan sebagai rahmat.
Tadi pertama, Al-Quran sebagai bukti-bukti yang nyata. Kedua, Al-Quran sebagai petunjuk. Yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmat. Kalau disebut rahmat, kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan bekal di dalam hidup. Karena yang membuat kita ini nyaman dalam hidup, senang dalam hidup adalah rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu senanglah kita. Mengapa kita bisa melangkah sekarang ini ke tempat ini? Karena Allah beri kekuatan kepada kita. Nah, kekuatan itu rahmat Allah. Dapatlah kita melangkah. Ada orang yang tak bisa sampai ke sini. Apa sebab? Lemah. Allah tarik kekuatan. Nah, kekuatan yang ditarik itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat Allah berupa kekuatan ditarik oleh Allah. Karena rahmat itu ditarik, bagaimana seseorang itu? Wah, tak bisa lagi berjalan, lemah. Jadi rahmat itu berupa kekuatan, rahmat itu berupa pengetahuan, kekuatan akal, rahmat itu juga berupa apalagi yang lain. Semua kebutuhan dan keperluan hidup kita itu adalah rahmat dari sisi Allah, bermakna bekal hidup. Jadi Al-Quran itu sebagai rahmat, sebagai bekal di dalam hidup. Dengan bekal tersebut maka kita mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Bukan kekuatan badan saja, kita juga memerlukan kekuatan fikiran, juga memerlukan kekuatan jiwa, kekuatan hati, kekuatan iman. Dari mana kita dapatkan kekuatan akal fikiran? Melalui pengetahuan dari Al-Quran. Maka Al-Quran yang memberikan ilmu kepada kita sehingga mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidup, maka disebut Al-Quran sebagai rahmat. Apalagi yang lain, Al-Quran sebagai yang menambahkan keimanan kita, sehingga dapatlah kita bekal keimanan tambahan, keyakinan yang kokoh. Ini juga kita dapatkan dari Al-Quran. Maka Al-Quran disebut sebagai rahmat, yaitu yang memberikan bekal-bekal bagi hidup kita ketika kita menjalani hidup ini. Tapi bagi siapa semua itu? Bukti-bukti yang nyata yang menampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat. Bagi siapa? Bagi semua manusia? Tidak. Karena Al-Quran sudah diturunkan, sudah menampakkan bukti-bukti yang nyata, tapi masih ada juga lagi yang tidak melihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Bahkan melihat yang benar itu adalah kebatilan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi yang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi bukti yang nyata bagi hidupnya, dan menjadi petunjuk bagi hidupnya, dan menjadi rahmat bagi hidupnya, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Jadi Al-Quran ini bermanfaat, berguna bagi siapa? Bagi orang beriman. Bagi orang kafir, Al-Quran ini tidak ada maknanya. Dan kita pula merasa bersyukur kepada Allah dengan Al-Quran inilah, maka kita dapat melihat sesuatu itu dengan tepat karena basair. Kemudian dengan Al-Quran inilah kita dapat mengikuti petunjuk yang sampai masanya nanti kita akan sampai ke tujuan. Kemudian dengan Al-Quran inilah kita akan mendapatkan bekal dalam hidup berupa pengetahuan, tambahan keimanan dan keyakinan, sehingga kita berhasil dalam menjalani hidup ini. Jadi dari ayat yang ke-203 ini sudah nampak jelas kedudukan Al-Quran yang tinggi. Apabila Al-Quran itu kedudukannya tinggi, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada kita, maka sikap kita terhadap Al-Quran yang tinggi itu adalah mendengarkannya dengan khusyuk, dengan kerendahan hati, dengan memperhatikan makna yang terkandung dalamnya, sehingga betul-betul Al-Quran itu sebagai basair, sebagai hudan, sebagai rahmat. Maka ayat berikutnya, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Quran itu. Kapan Al-Quran itu dibacakan kepada kita? Ayat Al-Quran itu dibacakan boleh jadi adalah ketika kita sholat. Siapa yang membacakan Al-Quran kepada kita ketika kita sholat? Imam. Maka ada di antara ulama tafsir membawa ayat ini kepada mendengarkan Al-Quran di dalam sholat.
Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepadamu, yaitu ketika kamu salat, yang membacakannya adalah imam, maka fastami'u lahu, dengarkanlah imam itu membaca. Jangan ngelamun pula dalam salat. Oh, imam ini panjang betul membaca, kemudian dia tidak mendengarkan, maka bermakna sudah tidak lagi menepati perintah Allah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan fastami'u lahu, dengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan kepadamu itu. Namun kebanyakan para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini bukan khusus ketika kita mendengarkan Al-Quran di dalam salat saja, karena tak ada disebut dalam ayat ini bahwasanya apabila Al-Quran dibacakan di dalam salat, tak ada disebut dalam salat di sini. Maka apabila tidak disebutkan di dalam salat, bermakna kapanpun mendengarkan Al-Quran, apabila Al-Quran dibacakan kepada kita, baik itu ketika kita di dalam salat ataupun di luar salat, sikap kita terhadap Al-Quran yang memiliki kedudukan yang tinggi itu adalah fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Quran itu. Dengarkanlah bermakna dengan memasang telinga. Memasang telinganya tak cukup, tetapi juga dengan menghadirkan hati ketika mendengarkan Al-Quran tersebut. Menghadirkan hati yang bagaimana? Menghadirkan hati yang ikhlas, menghadirkan hati yang merendah, karena yang didengarkan itu adalah firman-firman Allah. Kemudian menghadirkan hati yang khusyuk, sehingga kita merasakan sentuhan yang luar biasa dari Al-Quran yang kita dengar itu. Yang dengan itulah maka kita akan mendapatkan rahmat seperti yang disebut di penghujung ayat. Wa ansitu, dan diamlah. Artinya apabila Al-Quran dibacakan, kita mendengar, kemudian diam. Karena apabila kita mendengar juga tapi kita tak diam, kita berbicara juga sesama kita, maka kita tidak akan mungkin dapat memahami kandungan Al-Quran, sebab kita melakukan dua pekerjaan dalam waktu yang sama. Al-Quran didengarkan juga, kemudian kita bercakap juga, maka konsentrasi kita akan terbelah dan tidak akan mungkin kita dapat menghayati kandungan Al-Quran itu. Kalau tidak menghayati Al-Quran, Al-Quran dibacakan, kemudian kita tidak menghayatinya, membuat ayat Al-Quran dibacakan begitu saja, dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikannya, bermakna tidak memuliakan Al-Quran. Seperti tadi umpamanya, sebelum kita pengajian maka diperdengarkanlah ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkan, jangan berbicara, diam. Karena Allah memerintahkan kita untuk diam, tidak berbicara ketika Al-Quran dibacakan kepada kita. Apa hukumnya kalau berbicara ketika Al-Quran dibacakan kepada kita? Maka itulah hikmahnya dari dua penjelasan tadi. Ada sebahagian ulama tafsir membawa ayat ini kepada mendengarkan Al-Quran ketika salat. Maka ketika salat memang kita tak boleh berbicara, dengarkan dan diam, jangan berbicara. Artinya jangan kita sibuk pula dengan bacaan kita sendiri, sementara imam di hadapan membaca Al-Quran. Bacaan imam itu adalah juga bacaan kita. Maka ada di antara ulama fikih, para fuqaha, apabila imam membaca surah Al-Baqarah, apabila imam membaca surah Al-Fatihah, kita dengarkan, karena Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Kemudian pamannya berpindah imam itu kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan sunat saja hukumnya sebagai bacaan setelah selesai membaca Al-Fatihah. Maka ada di antara para fuqaha pun juga kita tak perlu membaca Al-Fatihah, yaitu apabila tadi imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan. Kemudian sekarang ini imam berpindah kepada Al-Baqarah, kita dengarkan juga. Tapi ada pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya karena setiap orang itu mesti membaca Al-Fatihah juga, maka karena hukum membaca Al-Fatihah adalah rukun wajib, maka
setelah imam membaca Al-Fatihah, maka makmum pun membaca Al-Fatihah, yaitu ketika imam membaca surah pilihan seperti surah Al-Baqarah atau surah-surah yang lain. Ada pula yang mengambil jalan tengah, yaitu supaya tidak bertentangan dengan ayat ini, karena ayat ini menerangkan ketika Al-Quran dibacakan, dengarkanlah. Maka imam pun setelah selesai membaca Fatihah, imam ini berdiam sejenak dan tidak terus menyambung kepada membaca surah atau ayat-ayat pilihan. Apa tujuannya? Supaya memberikan waktu kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah yang hukumnya wajib itu, rukun itu. Sehingga apabila makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, tak ada lagi bacaan, maka imam pun membaca ayat pilihan Al-Quran yang ketika itu makmum semuanya mesti mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam sebagai mengamalkan ayat ini. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah Al-Quran itu dan diamlah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Artinya rahmat akan turun, kita akan mendapatkan rahmat apabila ketika Al-Quran dibacakan kita mendengar dan kita diam. Apabila dibawa ini kepada salat, memang tidak boleh kita berbicara salat, maka ketika di luar bagaimana ini hukumnya? Maka kita pula ketika di luar salat, karena tadi kita sebutkan bahwasanya ayat ini diberlakukan dalam salat dan di luar salat juga, maka apabila kita ingin berbicara juga sementara Al-Quran diperdengarkan, maka hendaklah yang membaca Al-Quran itu, kalau kita mau berbicara juga, maka hendaklah yang baca Al-Quran berhenti dulu dibaca Al-Quran supaya kita tetap mengagungkan Al-Quran. Kalau kita perdengarkan melalui kaset umpamanya, maka di stop dahulu bacaan Al-Quran itu, kemudian silahkan berbicara. Kemudian apabila sudah berhenti berbicara, tak ada lagi keperluan, maka bunyikanlah kembali kaset sehingga kita tetap mengagungkan Al-Quran. Karena kita lihat ada saja orang yang berbicara juga sementara Al-Quran dibacakan juga. Ada walimah sekarang ini, walimah yaitu dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi mempelai bersanding di hadapan sana atau dirayakanlah walimah itu, kemudian ramai manusia berkumpul di situ, kemudian manusia berbicara sambil makan sementara Al-Quran diperdengarkan. Jadi Al-Quran dibacakan, kemudian manusia sibuk dengan pembicaraan mereka. Ini tidak menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah Al-Quran itu dan diamlah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Begitulah cara kita menghormati Al-Quran. Kemudian berikutnya tentang menyebut nama Allah pula, berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada dirimu. Fi nafsika maknanya pada dirimu, di dalam hatimu. Karena kita ada dua berzikir kepada Allah, dua jenis berzikir atau dua bentuk berzikir kepada Allah. Pertama berzikir dalam hati. Dalam hati sir, maknanya tidak kita keluarkan suara sedikit pun, dalam hati saja kita berzikir dalam hati. Allah tahu bahwasanya kita sedang berzikir sekarang meskipun di dalam hati. Ya, Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia. Berzikir dalam hati boleh? Boleh. Ini dalam ayat ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Kemudian diterangkan tentang keadaan ketika kita berzikir. Hendaknya keadaan ketika kita berzikir itu adalah dalam keadaan tadarru'an, merendahkan diri. Karena yang kita sebut itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Maka kita rendahkan diri. Allahu Akbar, Subhanallah, ini zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir.
La haula wala quwwata illa billah. Zikir la ilaha illallah. Zikir dengan kerendahan hati. Jadi ada hati itu merendah ketika menyebut nama Allah yang maha tinggi. Wa khifah, dan dengan rasa takut. Rasa takut ini rasa takut apabila, karena takut itu maknanya tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Itu makna takut. Takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Kita menyebut nama Allah dengan rasa takut Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Takut zikir kita itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang sia-sia, takut apabila kita tertipu terpedaya. Kita menganggap kita sudah beramal, tetapi rupanya sebenarnya Allah menolaknya. Maka kita takut, maka kita menjadi berharap. Jadi takut itu di dalamnya ada berharap sekali. Takut Allah tidak menerima amal kita. Berharap Allah menerima amal kita. Dengan rasa takut, yaitu takut apabila Allah mengabaikan kita, meninggalkan kita. Padahal kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan belas kasihan Allah. Kita takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita. Kita menyebut nama Allah pada diri kita dengan kerendahan hati, dengan rasa takut Allah tidak menerima amal kita. Karena kalau Allah tak menerima amal, maka sia-sialah kita dalam beramal. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi ketika menyebut nama Allah, jangan keraskan suara. Apa makna mengeraskan suara di sini? Ulama tafsir menyebutkan seperti berteriak-teriak. Berteriak yaitu meninggikan suara. Berteriak meninggikan suara bermakna melaung. Maka janganlah menyebut nama Allah dengan melaungkan suara dengan nada yang sangat tinggi sekali. Karena Allah yang diseru itu adalah Allah yang maha mendengar. Apabila Allah yang diseru itu maha mendengar, dengan suara perlahan pun Allah mendengarkannya. Kemudian ketika disebut bahwasanya menyebut nama Allah itu dengan suara yang perlahan, bukan dengan suara yang tinggi, ini bisa membantu kita untuk menikmati menyeru Allah. Karena dengan suara tinggi ini akan hilang kekhusyuan kita di dalam menyeru Allah. Tapi apabila dengan suara yang perlahan, hati kita menjadi khusyuk. Bahkan kita akan dapat berfikir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari apapun. Nah, dengan suara perlahan ini akan membantu kita mudah untuk memikirkan apa yang kita sebut itu. Tapi kalau tinggi sekali, Allahu Akbar, ini membuat kita menjadi tertekan, membuat kita mengeluarkan tenaga lebih, sehingga tumpuan fikiran pun menjadi terganggu. Sementara kita ingin ketika berzikir itu menggunakan akal fikiran juga. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah, dengan demikian, dengan suara yang perlahan akan membantu kita di dalam memikirkan tentang nama Allah yang kita sebut itu apabila berkaitan dengan zikir-zikir. Begitu juga bahwasanya ketika kita membaca ayat Al-Quran, tak perlu dengan suara-suara yang tinggi. Karena dengan suara yang tinggi akan membuat kita tidak akan tertumpu kepada ayat yang kita baca. Tapi bila dengan suara perlahan akan membantu kita untuk memahami apa yang kita baca. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Sebenarnya
menyebut nama Allah itu di sepanjang masa, bukan pagi dan petang saja. Mengapa di sini dikhususkan penyebutan pagi dan petang? Maka ada di antara ulama tafsir menjelaskannya, karena di waktu pagi dan petang inilah suasana itu tenang. Pagi karena kita masih belum mulai kerja lagi, petang kita sudah selesai bekerja, sudah habis kesibukan kita bekerja. Di waktu tenang menyebut nama Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Jadi mengapa dikhususkan waktu pagi dan petang? Karena di waktu pagi dan petang inilah waktu manusia itu tenang. Pagi sebelum manusia berusaha, petang setelah manusia selesai berusaha. Apabila belum berusaha, selesai berusaha, kemudian menyebut nama Allah, maka kita akan dapat menumpukan diri kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Yang lalai, ada yang melalaikan. Apa yang melalaikan? Kalau tadi menyebut nama Allah, maka yang melalaikan adalah selain Allah. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang menerangkan bahwasanya ada makhluk di sisi Allah yang dekat dengan Allah, yang senantiasa menyebut nama Allah, bertasbih mensucikan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat. Mereka tidak enggan dalam beribadah kepada Allah, senang, suka, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Mereka senantiasa mensucikan Allah, mereka senantiasa bersujud kepada Allah. Siapa mereka? Para malaikat. Maka manusia tirulah para malaikat supaya mendapatkan kedudukan yang dekat pula di sisi Allah. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatih. Sesungguhnya orang-orang yang dekat di sisi Allah, ini boleh juga dibuat kepada manusia. Apabila ada manusia yang sudah dekat dengan Allah, mereka ini tidak akan pernah enggan dalam beribadah kepada Allah, tidak akan pernah berat dalam beribadah kepada Allah. Boleh juga dibawa ayat ini kepada para malaikat. Sesungguhnya yang dekat di sisi Allah, yaitu para malaikat, tidak enggan di dalam beribadah kepadanya, kepada Allah, dan mereka senantiasa mensucikan Allah, bertasbih mensucikan Allah. Yusabbihunahu. Banyak ulama tafsir membawanya kepada malaikat. Apa sebab? Sebab malaikat dalam ayat yang lain disebutkan sebagai makhluk yang senantiasa bertasbih. Yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Mereka itu senantiasa bertasbih mensucikan Allah tanpa pernah berhenti. Walahu yasjudun, dan kepadanya mereka bersujud. Kepada Allah mereka bersujud. Bersujud maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Maka untuk menjadi mulia, tirulah yang mulia. Yang mulia yaitu yang berada di sisi Allah. Mereka mulia sebab mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan sukacita, dengan bersemangat, tidak sedikit pun, tak pernah sekalipun enggan di dalam beribadah kepada Allah. Dengan 4 ayat yang terakhir ini, maka Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-A'raf yang agung dan mulia ini, yaitu menutupnya dengan Al-Quran, sebagaimana membukanya sebelum ini dengan Al-Quran, tentang Al-Quran. Kemudian menutupnya dengan ketinggian amalan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ini diterangkan tentang keesaan Allah. Juga diterangkan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Diterangkan tentang Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah. Diterangkan juga tentang hari akhirat, kaitannya dengan pahala dan dosa sebagai pembalasan nanti apabila manusia melakukan amal yang baik ketika dunia, dapat pahala, balasan kebaikan di hari akhirat. Begitu juga sebaliknya. Di dalam surah Al-A'raf ini juga diterangkan tentang kisah para nabi, sebahagian para nabi. Kemudian dalam surah Al-A'raf ini juga diterangkan tentang sunnatullah, dan berapa sunnatullah telah kita sampaikan sebelum ini. Maka surah Al-A'raf ini menerangkan tentang kehidupan. Kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang di dalam kehidupan itu ada hubungan dengan Allah,
dan ada hubungan dengan selain Allah. Hubungan dengan Allah melalui ibadah-ibadah mahdhah, dan hubungan dengan selain Allah dengan mengikuti petunjuk Allah. Inilah dia surah Al-A'raf yang mulia. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapatkan pelajaran yang banyak dari surah yang agung ini, dan setelah ini kita akan pindah pula ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Anfal. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.